Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Pada bagian yang ketiga ini kita masih berfokus pada jaringan dewasa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi jaringan dewasa pada tumbuhan, di mana ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pelindung dan jaringan dasar. Kali ini kita akan berfokus pada pembahasan jaringan penyokong, pengangkut, dan juga sekretori. Kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu jaringan penyokong. Sebagaimana namanya, penyokong berarti dia berperan dalam menyokong dan menguatkan organ pada tumbuhan. Nah, tentunya untuk menjalankan fungsi tersebut, dia harus didukung oleh struktur yang benar-benar dapat mendukung fungsi dari penyokongan tadi. Nah, di mana jaringan penyokong ini dia umumnya memiliki penebalan dinding sel sekunder dan dia mengandung lignin, sehingga sel-selnya dia lebih kuat daripada sel-sel yang lain. Nah, jaringan penyokong ini dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan sebagai kolenkim dan ada yang dinamakan sebagai sklerenkim. Nah, kalau kolenkim dia merupakan penyokong pada organ yang masih muda atau organ yang masih dapat tumbuh dan berkembang. Nah, kolenkim ini dia bentuk selnya atau struktur selnya dia merupakan sel-sel hidup. Kemudian memiliki ukuran yang beragam, penebalan dinding selnya tidak teratur. Ini kalau kita lihat di gambar ya, dia penebalannya tidak teratur merata pada seluruh bagian sel. Ada bagian yang tebal, ada juga bagian yang tipis. Nah, umumnya kolenkim ini tersusun dari dinding sel primer. Kemudian sklerenkim. Kalau sklerenkim, dia penyokong pada organ yang sudah tua atau dia sudah berhenti tumbuh dan berkembang. Nah, sklerenkim ini umumnya tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Kemudian dinding selnya tersusun dari dinding sel primer dan sekunder ya. Dan dia memiliki penebalan yang merata pada seluruh bagian selnya. Kemudian sel-sel ini karena dia tersusun dari sel-sel yang sudah mati, umumnya tidak memiliki protoplasma atau sitoplasma. Nah, itu sklerenkim. Nah, sklerenkim ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Ada yang disebut sebagai serat sklerenkim dan juga ada yang disebut sebagai sklereid. Nah, seperti namanya, serat sklerenkim berarti dia membentuk serat memanjang. Ini umumnya panjangnya bisa mencapai 2 mm sampai bersenti-sentimeter, sampai 55 cm. Ini contohnya pada tumbuhan Linum ocytaticium, pada linen atau pada kapas, kapuk. Nah, itu dia tersusun dari serat sklerenkim. Nah, kemudian ada sklereid. Kalau sklereid dia berbentuk bulat. Ini contohnya pada tempurung kelapa. Nah, ini pada tempurung kelapa ya, kalau dilihat dengan menggunakan mikroskop dia memiliki bentuk seperti ini. Dia terbentuk dari sklereid atau sel batu. Ini gambar pada buah pir ya. Kalau buah pir dia juga memiliki sklereid dan dia terbentuk dinding selnya ini dari dinding sel sekunder, tebal sekali. Dan selnya merupakan sel yang sudah mati, sudah tidak memiliki protoplasma lagi. Nah, ini adalah irisan melintang dari serat sklerenkim. Dia sebenarnya juga memiliki penebalan dinding sel yang tebal, dinding sel sekunder, tapi dia bentuknya memanjang, membentuk serat. Nah, itu jaringan sklerenkim. Kemudian kita masuk ke jaringan berikutnya, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berperan dalam proses pengangkutan, baik itu pengangkutan air, pengangkutan garam mineral, maupun pengangkutan hasil dari fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua, ada jaringan xilem dan juga jaringan phloem, di mana dia memiliki struktur yang sangat kompleks. Jaringan-jaringannya sangat kompleks. Yang pertama kita bahas dulu adalah xilem. Xilem berperan dalam pengangkutan air maupun garam mineral dari tanah menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Nah, xilem ini dia tersusun dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah komponen trakeal, di mana trakeal ini terdiri dari trakea dan juga trakeid. Kemudian ada serat xilem,
dan juga ada parenchyma xilem. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah struktur xilem ketika dia dipotong melintang pada batang ya. Nah, dia memiliki trakea dan juga tracheit sebagai unsur trakealnya. Trakea adalah saluran memanjang, saluran pengangkut yang memanjang dari akar sampai ke daun, itu disebut trakea. Sedangkan tracheit adalah dia sel-sel yang dia berbentuk memanjang, dia dan saling bersambungan antara satu dan yang lain, dan dia dihubungkan oleh noktah. Nah, trakea ini dia merupakan sel yang sudah mati. Dindingnya berlignin, jadi tebal, sehingga dapat membentuk kayu. Kemudian dia juga membentuk pembuluh, di mana pada pembuluh ini juga terdapat lempeng-lempeng perforasi. Nah, ini lempeng perforasi untuk membantu pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Kemudian pada tracheit dia memiliki noktah. Noktah ini berperan untuk menghubungkan antara tracheit satu dengan tracheit yang lain, sehingga dia juga dapat mendukung fungsi pengangkutan air dan garam mineral dari dalam tanah. Ini ya gambarnya ya, dari satu tracheit dia menyambung ke tracheit yang lain melalui noktah. Nah, kemudian yang kedua adalah floem. Floem ini merupakan jaringan penyangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, di mana unsur dari floem ini ada unsur pembuluh tapis, kemudian ada sel pengiring, ada serat floem, dan parenchyma floem. Nah, kita lihat strukturnya. Ini adalah gambaran dari floem ya. Ini floem ketika dilihat di batang. Nah, floem ini dia memiliki sel pengiring. Sel pengiring ini adalah sel-sel yang dia melekat pada tepi atau permukaan dari pembuluh. Atau pembuluh tapis ya, pembuluh tapis. Di bagian permukaannya dia ditempeli oleh sel-sel yang disebut sebagai sel pengiring. Nah, sel-sel pengiring ini merupakan sel-sel yang masih hidup. Dia berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dari pembuluh tapis. Nah, jadi hasil fotosintesis, kalau misal di sini hasil fotosintesis, dia akan masuk ke pembuluh tapis, dia melalui sel pengiring, atau dari pembuluh tapis akan masuk ke organ, dia juga akan melalui sel pengiring. Nah, kemudian unsur pembuluhnya, unsur pembuluh tapis ini juga tersusun dari sel-sel yang masih hidup, tapi dia tidak memiliki inti. Nah, ini ya, ini pembuluh tapis yang memanjang dari daun sampai ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dari daun sampai batang maupun akar ada semua. Nah, sel-sel ini adalah sel-sel yang masih hidup tapi dia tidak memiliki inti, dan antara satu sel satu dengan yang lain dia dihubungkan oleh dinding sel yang berpori membentuk lempengan tapis. Nah, ini berfungsi untuk pengangkutan hasil fotosintesis. Nah, kemudian secara umum pada organ-organ tumbuhan itu kita akan menemukan banyak sekali tipe berkas pengangkut. Nah, tipe berkas pengangkut ini didasarkan pada posisi xilem dan floem. Tipe yang pertama adalah kolateral terbuka. Ini biasanya kita temukan pada batang, dikotil maupun gimnosperme, di mana antara xilem dan floem, ini ya, antara xilem dan juga floem dia dibatasi oleh kambium. Itu disebut sebagai kolateral terbuka. Nah, kemudian ada tipe kolateral tertutup. Kalau kolateral terbuka itu antara xilem dan juga floem dibatasi oleh kambium. Kalau pada kolateral tertutup antara xilem dan floem itu tidak ada kambium atau tidak ditemukan adanya kambium. Ini contohnya adalah pada batang monokotil. Nah, tipe selanjutnya adalah bikolateral. Nah, kalau bikolateral artinya adalah xilem ini dia diapit oleh kambium dan juga floem. Jadi di bagian luarnya ada floem, di bagian dalam juga ada floem. Dan dua-duanya dibatasi oleh kambium, kambium luar dan juga kambium dalam. Ini contohnya pada batang Solanaceae atau batang kentang-kentangan. Kemudian ada tipe selanjutnya yaitu konsentris amfikribal, di mana konsentris amfikribal ini dia tersusun dari xilem yang dikelilingi oleh floem. Jadi xilemnya di tengah dan dia dikelilingi oleh floem. Nah, ini yang disebut sebagai konsentris amfikribal.
amfikribal. Nah, contoh konsentris amfikribal, contoh berkas pengangkut seperti ini terletak pada batang Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya ada tipe konsentris amfifasal. Kalau amfikribal itu silemnya di tengah, floemnya di tepi. Kalau amfifasal kebalikannya, dia floemnya di tengah dan dikeliling oleh jaringan silem. Nah, silemnya di luar. Nah, ini contohnya pada tumbuhan Liliaceae atau tumbuhan bunga lili. Kemudian tipe yang terakhir adalah tipe radial. Tipe radial ini antara silem dan juga floem dia saling berselang-seling. Jadi silem, kemudian floem, silem, floem, dan seterusnya melingkar. Itu disebut sebagai tipe radial. Nah, tipe radial ini dapat ditemukan pada jaringan akar, baik itu akar monokotil maupun akar dikotil. Nah, itu tipe berkas pengangkut berdasarkan posisi silem dan juga floem. Kita masuk selanjutnya pada jaringan sekretori. Jaringan sekretori itu adalah sekumpulan sel yang berperan dalam menghasilkan zat sekret atau zat hasil metabolisme, di mana jaringan sekretori ini dapat dibagi menjadi ada yang pertama saluran getah. Dia adalah kumpulan sel yang menghasilkan cairan lateks. Nah, biasanya cairan ini isinya adalah garam dan asam organik. Warnanya bisa putih, getah ya, getah yang warnanya putih atau warna bening atau berwarna coklat atau kuning. Nah, itu saluran getah. Ini contohnya pada tumbuhan Euphorbia. Kemudian ada sel-sel resin atau minyak. Ini kumpulan sel yang dapat menghasilkan resin atau damar atau minyak eretis. Ini contohnya ada pada Cornifer atau tumbuhan pinus ya, Cornifer. Kemudian ada eukaliptus atau kayu putih. Nah, itu dapat menghasilkan minyak atau resin yang dihasilkan oleh sel-sel resin. Kemudian ada sel-sel lendir. Ini kumpulan sel yang dapat menghasilkan lendir yang dihasilkan dari dinding selnya. Kemudian ada sel penyamak karena dapat menghasilkan zat-zat penyamak. Contohnya ada pada pinang. Kemudian ada tumbuhan ketapang, itu menghasilkan sel-sel penyamak. Kemudian ada sel-sel mirosin. Nah, dia dapat menghasilkan protein mirosin. Ini contohnya pada tumbuhan Rapanaus aficus. Kalau di gambar ini adalah contoh pada batang pinus ya. Pada batang pinus dia memiliki saluran resin. Jadi ketika kita potong pinus, biasanya dia akan keluar getahnya atau resinnya. Nah, itu jaringan sekretori. Nah, demikian pembahasan tentang jaringan dewasa, terutama jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretori. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.